Jadi masalah yang pertama itu ketika kita menghadapi masalah, maka segeralah kita minta kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kalau kita punya masalah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar, ya. Kalau ragu, agar diberi petunjuk dan kemantapan hati, ya. Nah, salah satunya Imam Syafi'i ketika suatu hari, ya, kisah ini masyhur, ya, berjalan di depannya ternyata ada wanita yang kemudian ada angin yang sangat kencang sehingga sempat tersibak, ya, itu kakinya, betisnya, sehingga terlihat oleh Imam Syafi'i, Allah alam, ya. Kemudian spontan 40 hafalannya hilang. 40 hafalannya hilang, Pak. Gara-gara ngeliat betis, Pak. Nah, kita ngeliat apa? Ya, yang lainnya loh, Pak. Mungkin lihat ya, bisa saja, bisa lihat wajahnya. Artinya sempat pada saat itu nafsu itu larut begitu, ya. Tapi ada yang lain adalah ketika itu terlepas peristiwa itu benar atau tidak, Imam Syafi'i punya masalah. Ya, kok sulit menghafal, kok sulit rasanya khusyuk dalam sholat, kok sulit rasanya untuk memahami ayat-ayat Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka beliau datang kepada gurunya yang bernama Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Sakautu ila Waqi' su'al khifdi. Ya. Aku mengadu kepada guruku Waqi', ya, namanya Waqi', tentang hafalanku. Kok sulit, kok cepat hilangnya, kok cepat lepasnya, nggak khusyuk sholat, ya. Maka fa'arsadani ila tarkil ma'asi, ya. Nasihat Imam gurunya, tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan dari mata, kemaksiatan dari telinga, kemaksiatan dari lidah, kemaksiatan dari perut, dan juga kemaksiatan dari kemaluan. Maka apa katanya? Farzadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan. Coba kamu lihat, jangan-jangan ada kemaksiatan dosa yang kamu lakukan. Wa qala i'lam bi anal ilma nur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu ilmu itu adalah sesungguhnya cahaya. Wa nurullah la yu'tahu ala asyid, ya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Bahwa sesungguhnya ilmunya Allah itu dan ketahuilah ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah itu tidak akan bisa bersemayam dalam kalbu hatinya seseorang. Nah, coba kita introspeksi diri. Maksiat dari lidah kah? Dari telinga kah? Dari mata kah? Dari pikiran kah? Kalau 5 maksiatnya dari perut itu memakan yang haram. Kalaupun tidak haram, berlebih-lebihan aja nggak boleh. Karena kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusyrifu. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Baik, saudara seiman. Kemudian yang kedua ada nasihat menarik dari Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Kenapa dia dikatakan kematian itu adalah paling dekat? Karena datangnya tiba-tiba, tanpa permisi, tanpa salam. Gak peduli kita lagi taat, gak peduli kita lagi maksiat, gak peduli kita lagi berbuat apa saja, kalau waktunya mati ya datang kematian itu. Seperti kemarin waktu menjelang 17 itu, yang pertama karena untuk merebutkan hadiah kulkas, jadi suami istri latihan karaoke. Wah, pas nyanyi ternyata suaminya kemudian ambruk, ya, dikira istrinya itu bergaya, nggak tanya meninggal. Kemudian juga mungkin yang viral belum lama ini, atau udah lama ya, ada beberapa bulan yang lalu,
kakek-kakek yang acara pernikahan nyanyi-nyanyi, joget-joget, ambruk, mati. Ya. 4 hari yang lalu sempat ada di beranda saya itu ada masuk ibu-ibu lagi live itu, ya, lagi live, dia mau memperagakan masak, ya. Allah tunjukkan kematian itu begitu dahsyat. Dia jemplungkan satu, dia bruk, ambruk. Nah, yang saya nggak tahunya apakah dia masuk ke pancinya itu airnya itu air panas atau air dingin, itu yang saya nggak tahu karena itu cuma bruk gitu. Nah, ini menunjukkan betul sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Dan kata Imam Syafi'i, ya kullu nafs, dari ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Kata-kata pasti maksudnya dekat. Maka bodohlah seseorang, siapapun dia, yang sudah jelas dipastikan mati oleh Allah, tapi nggak bersungguh-sungguh menyiapkan diri dengan bekal amalan yang terbaik. Kemudian yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu kita. Yang terpenting catatannya, jangan pernah membanggakan diri dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kita ingat kebaikan kita di amal yang tahun-tahun yang lama itu, rahasiakan betul. Dan itu jadikan betul-betul amal yang istimewa. Karena paling banyak diantaranya yang menghantarkan seseorang husnul khotimah karena amal istimewanya ini. Dia pernah berbuat banyak kebaikan, keingetan, sudah alhamdulillah, dan dia berdoa pada Allah agar bisa mengulangi lagi kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan entah 5, 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Rahasiakan itu. Kalau ingat dosa, segera istighfar. Kalau merasa dulu maksiat dan belum bertobat, ya tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang sebenarnya tobat. Taubatan nasuha. Dan kalau sempat terbersit, dulu saya berbuat maksiat dan dosa, dan ternyata belum betul-betul pernah dengan kesadaran tobat, bila perlu menangis, maka jamaah sekalian, usahakan kita tuh seringlah berduaan dengan Allah. Kapan kita berdoa dengan Allah? Terutama di pas malam yang pekat itu, ya, antara jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh itu. Atau kalau masih belum biasa, ya 2:30 lah, ya. Seusia-usia yang sudah 50 tahun lebih itu biasanya kalau sudah bangun sulit tidur lagi, ya Pak, ya. Nah, itu dimaksimalkan, ya. Dimaksimalkan tahajud dengan 6 amalan. Masih ingat, Pak? Tahajud itu akan lengkap, kalau bahasanya akan sempurna, bila mana dilengkapi dengan 6 amalan. Yang lupa nih hadiahnya nggak umroh. Ada yang masih ingat? Jadi tahajud yang lengkap, rakaatnya jelas 11 rakaat dengan witir. Terus diiringi dengan 6 amalan. Itu nggak bisa rasanya kalau kita waktunya hanya 10-20 menit, rasanya nggak bisa. Setengah jam pun menurut saya mepet. Kalau kita asik loh, ya, tapi kalau kita hanya asal-asalan, ya lain lagi. Jadi tahajud yang lengkap itu diiringi dengan 6 amalan. Sisi rakaatnya 11 rakaat. Nah, ini mohon maaf, ilmu kalau belum tahu, untuk meningkatkan kualitas tahajud kita, kalau biasanya rakaat pertama hanya baca 1 surat setelah Al-Fatihah. Nah, malam ini bisa kita praktekkan. Rakaat pertama misalkan 7 surat. Bismillah, setelah Al-Fatihah selesai, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Bismillah selesai, Idza tabat, Bismillah idza Bismillah al-kafirun, Bismillah inna a'tayna. Berarti sudah 7 surat. Nanti rakaat yang kedua 7 surat lagi, dibalik aja lagi dari inna a'tayna. Berarti kita 2 rakaat itu bisa 14 rakaat, 14 surat. Ya begitu, kita meningkatkan kualitas sholat kita tuh ada saja peningkatannya. Ya, kalau itu saja berarti nggak ada peningkat.
Apalagi mohon maaf, sholat tahajudnya yang penting 2 rakaat, ada penjelasan nggak apa-apa, yang penting 2 rakaat jangan ditinggalkan, itu pun sudah disebut tahajud. Nah, itu dari tahun berapa? Kalau tahun 2010 2 rakaat aja, duha 2 rakaat nggak pernah ditinggalkan. Iya, ini masa gorong rakaat terus, mundake kapan? Wong urip ya saya suwi saya cedak maut ya. Jadi harus ada baca Quran. Bapak-bapak jamaah sekalian, baca Quran sehari berapa kali? Sekali. Terus pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Astagfirullah. Piye ta iki? Ya, kita harus mensiasati dengan banyak. Jangan ibadah itu jangan ukurannya luwung ketimbang lumayan daripada enggak. Tapi ibadah itu yang teristimewa, ya. Jadi sekali lagi saya